Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan, atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk semua karunia rezeki dan kenikmatan tersebut, maka Allah juga mudahkan kita untuk pandai mensyukuri semua karunia yang Allah berikan. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang sampai kepada kita, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapapun yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun lamanya. Ternyata Ramadan bukan tinggal Ramadan. Ternyata ketika kita baru saja menyelesaikan Ramadan bukan berarti amal kita sudah selesai. Akan tetapi Ramadan diiringi dengan bulan sesudahnya. Karena pasti Ramadan itu berlalu, sebab jumlah hari pada setiap bulannya hanya 29 atau 30. Maka ketika sudah sampai pada hari yang ke-30 akan datang bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Namun bukan berarti amal-amal dan nilai-nilai yang kita dapatkan pada bulan Ramadan lalu kemudian berhenti. Justru Syawal artinya peningkatan. Yang diharapkan dari kita adalah ketika pada bulan Ramadan kita telah mengerahkan semua yang baik yang kita miliki untuk kemudian menjadi amal-amal kebaikan kita, maka seharusnya pada bulan Syawal ada peningkatan yang kita lakukan, bukan justru sebaliknya yang terjadi. Oleh karenanya, yang pertama peningkatan yang tidak boleh kita lupakan adalah peningkatan dalam masalah ibadah. Kalau bulan puasa sebulan penuh kita mampu berpuasa, jangan sampai di bulan Syawal kemudian hilang puasa tersebut. Memang betul bukan wajib, akan tetapi ada puasa sunat yang akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang melakukannya, yaitu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga dengan salat. Kalau seandainya Ramadan kita datang ke masjid lalu kemudian melaksanakan ibadah di tempat yang mulia, lalu melangkah kaki ke masjid dan seterusnya, jangan sampai setelah Ramadan berlalu masjid menjadi satu tempat asing yang untuk kita datangi. Apatah lagi ketika Ramadan tarawih kita lakukan sampai malam-malam yang panjang kita lakukan untuk melaksanakan salat sunat, maka jangan sampai setelah Ramadan berlalu itu semua hilang, bahkan tidak ada bekasnya sama sekali. Sebab kenapa? Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah juga di luar bulan Ramadan. Kalaulah ada ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka pertahankanlah ketaatan tersebut supaya bulan berikutnya adalah bulan pembuktian pada bulan-bulan mulia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini poin pertama. Tingkatkanlah juga amalan kita di dalam bulan Ramadan dan juga bulan sesudahnya, agar jangan sampai Ramadan itu tinggal Ramadan, bahkan tidak ada bekasnya sama sekali. Yang kedua, ada yang utama ya juga yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Mungkin waktu kecil-kecil dahulu sebagian kita merasakan, kalau seandainya bulan Ramadan terlalu haus kita, maka mungkin saja di antara anak-anak ada yang berwudu lalu kemudian sambil minum air tersebut, tidak tahu ulang. Tapi kemudian kita tidak mau melakukannya walaupun ada kesempatan. Bahkan kalau kita lewat di dapur masih ada sisa makanan sahur, mungkin bisa untuk kita makan juga. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang mau melakukannya. Sebab kenapa? Karena kita yakin walaupun tidak ada orang yang melihat kita,
namun Allah pasti melihat kita. Dan itulah muraqabatullah, perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bawalah nilai ini di luar bulan Ramadan, agar ketika seorang pedagang ada keinginan untuk berlaku curang, sementara orang lain tidak melihat dia melakukan kecurangan tersebut, maka ingatlah, kalau tidak ada orang yang melihat kita, yakinlah Allah pasti melihat kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda pada masa pubertasnya. Berjalan jauh dan kemudian sampai di sebuah kampung, namun ternyata hujan turun dengan lebatnya. Maka sang pemuda mencari tempat berteduh. Akhirnya di ujung kampung dia mendapati sebuah gubuk yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya, namun cukup untuk berteduh dari hujan yang sangat lebat. Lalu kemudian setelah berapa lama sang pemuda berada di gubuk tersebut, masuklah seorang wanita dengan tubuh basah kuyup. Lalu kemudian dia juga berteduh sebagaimana sang pemuda berteduh. Dalam pandangan manusia hanya mereka berdua ada dalam gubuk tersebut, sehingga syahwat sang pemuda kemudian naik. Kemudian dia ingin mendekati sang anak gadis karena dorongan syahwatnya. Namun sang pemuda mengambil sebuah lilin dari tasnya, lalu kemudian membakar lilin tersebut. Mungkin sebagian kita beranggapan dia ingin menerangi tempat yang gelap supaya nampak apa yang ada di depan matanya dari anak gadis tersebut. Namun ternyata tidak. Yang dilakukan oleh sang pemuda adalah ketika datang dorongan nafsunya ingin mendekati sang anak gadis, hanya mereka berdua yang ada di tempat tersebut pada pandangan manusia, dan semua peluang ada, kondisi juga memungkinkan. Namun yang dilakukan oleh sang pemuda menjadi ibrah bagi kita dan juga bagi anak-anak muda kita. Yang dilakukan oleh beliau adalah diletakkan tangannya di atas lilin, bukan tujuannya ingin membakar jari, tapi yang dia lakukan adalah, wahai diri, jika engkau tahan dengan panasnya api di dunia ini, maka sesungguhnya api di neraka jauh lebih panas daripada ini. Perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala membuat dia berkomitmen. Dia tidak akan pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tersebut dia selamat sampai waktu paginya. Oleh karenanya, kalaulah dalam bulan mulia kita diajarkan untuk merasakan muraqabatullah, dan ibadah puasa merupakan ibadah yang paling mudah mendatangkan rasa takut kepada Allah ataupun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli. Maka kemudian kita membantu dengan infak terbaik kita. Kalaulah ada orang yang fakir miskin di sekitar kita, maka kita akan bantu. Dan kalaulah ada tempat-tempat ibadah di sekitar kita juga memerlukan bantuan kita, maka keluarlah infak terbaik kita. Bahkan membukakan puasa orang yang berpuasa juga menunjukkan perhatian kita. Maka jangan sampai di dalam bulan Ramadan kita begitu dermawannya, akan tetapi ketika Ramadan selesai, maka kemudian nilai infak kita juga kemudian hilang. Padahal karakter orang beriman adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak pada waktu lapang ataupun juga pada waktu sempit. Namun yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita untuk kita perhatian kepada urusan umat Islam, dan inilah bentuk kepedulian. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam bukanlah bagian dari mereka. Kalaulah orang yang berada di masjid pada Masjid Raya Sumbar ini
lalu kemudian diusir dari masjidnya, lalu kemudian dihadapkan senjata kepada mereka, lalu kemudian tembakan bergema, lalu ada di kaum muslimin yang kemudian membela diri dan membela kehormatannya dan menjaga masjid daripada serbuan orang-orang yang tidak pernah suka dengan masjid tersebut, bahkan memerangi agama. Maka perlukah kita peduli kepada mereka? Apatah lagi masjid yang mereka pertahankan adalah satu di antara 3 masjid yang mempunyai tempat khusus di hati orang-orang beriman. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh perjalanan jauh itu dilakukan untuk masjid kecuali hanya kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalaulah kaum muslimin yang ada di Palestina yang mereka sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, kemudian mereka mempertahankan kehormatan masjid, apakah kemudian kita anggap mereka kemudian melakukan hal yang sia-sia? Logika keimanan mana yang menunjukkan kesia-siaan tersebut? Yang mereka pertahankan adalah tempat beribadah umat Islam. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi yang kita lihat di Palestina sana, di Masjidil Aqsa. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, orang yang susah di sekeliling kita sangatlah banyak, kenapa kita mesti peduli dengan orang yang jauh di luar sana? 2009 bisa menjadi saksi bagi kita. Ketika Padang dilanda gempa yang hebat dan juga Pariaman, sebagian rumah hancur. Maka pada waktu itu kita masyarakat sangat berharap ada orang di luar Sumatera Barat yang membantu kita. Sebab kita merasakan pada waktu itu suatu hal yang tidak pernah kita dapati sebelumnya. Sebagaimana 2009 kita ingin ada orang lain yang membantu kita ketika kita diuji dengan gempa, padahal masih ada rumah yang berdiri. Maka kemudian apakah salah saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa sana, yang berada di Palestina juga berharap yang sama dengan harapan kita agar ada saudara mereka yang membantu mereka, padahal mereka tidak pernah mengemis kepada kita, padahal mereka tidak pernah meminta-minta kepada kita, akan tetapi iman mereka lah yang kemudian membantu kita 2009. Maka itu juga yang kita tunjukkan sekarang, iman juga yang membuat kita menyambut panggilan mereka dan kemudian membantu mereka. Kalaulah bantuan dalam bentuk peperangan mungkin kita tidak mampu. Kenapa? Karena banyak syarat-syarat yang ada. Akan tetapi harta yang Allah titipkan kepada kita bisa kita peruntukkan bagi mereka. Maka inilah latihan peduli yang ada pada bulan Ramadan, dan jangan pernah sia-siakan latihan yang kita dapatkan pada bulan mulia tersebut. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Yang mereka pertahankan di sana adalah satu di antara 3 masjid utama di dalam diri kaum muslimin. Yang mereka pertahankan di sana adalah masjid pertama tempat arah kiblat kita umat Islam. Sebelum kita berkiblat kepada Masjidil Haram, maka kaum muslimin pada zaman Nabi Muhammad SAW kiblat pertamanya adalah ke Masjidil Aqsa. Apatah lagi yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa juga Nabi yang sama, yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang membangun Masjidil Haram, dan kemudian Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ishak 40 tahun sesudahnya membangun Masjidil Aqsa. Dua-duanya adalah warisan Nabi. Lalu kenapa kita membedakannya? Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hanya dengan imanlah kita mampu menyambutnya. Dan kemudian kalaulah iman kita lemah, masih ada sisi kemanusiaan kita yang patut untuk kita jadikan sebagai ibrah. Anak-anak yang tidak berdosa, wanita-wanita yang tidak mempunyai daya, lalu kenapa mereka dijadikan target oleh senjata-senjata Israel yang ditujukan kepada mereka? Kalaulah bukan iman yang berbicara, kalaulah bukan Islam yang berbicara, maka cukup rasa kita sebagai manusia untuk menjadi pembuktian bagi kita bahwasanya apa yang terjadi di mereka adalah bagian daripada apa yang perlu untuk kita bantu dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, maka inilah
yang perlu untuk kita lakukan. Kalaulah tidak ada bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka, maka jagalah lisan-lisan ini. Jangan sampai tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan kepada mereka dengan berbagai tuduhan yang ada di media sosial yang ada. Mereka adalah orang yang mempertahankan Masjidil Aqsa, dan mereka mempersiapkan anak-anak dan keluarga mereka juga bagian daripada orang yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan ketika mereka diuji dengan ujian, mereka sabar untuk menanggungnya dan mereka siap untuk menahannya. Oleh karenanya, jangan sampai tidaklah bantuan yang kita berikan, akan tetapi cemoohan juga yang kita keluarkan dari lisan ini. Maka nanti lihatlah kaki-kaki yang tergelincir di hari kiamat ketika mereka bukan membantu, bahkan kemudian menyengsarakan dengan tuduhan-tuduhan palsu yang dialamatkan kepada pejuang di sana. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan imanlah yang berbicara ketika saudara kita dihina, ketika saudara kita dibunuh, ketika saudara kita diperlakukan semena-mena. Maka imanlah yang membuat kita tegak untuk tetap mendukung saudara kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat.